Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabiun. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Helambang dengan NPM 2313041083 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar anak-anak? Baik Ibu. Luar biasa. Masih semangat gak? Semangat Bu. Katanya kayak lemes-lemes gitu ya. Ada kejadian sesuatu nggak? Seru. Iya. Ih. Horor gitu ya. Aku juga ngerasain sih. Iya kan? Merinding ya Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Dingin. Ibu absen ya. Karolina Octaviana, Diha Agustia, Hadir Bu. Ferdinanda Girobina Palma. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Oke, sebelum berdoa, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Enji. Ya, siapa yang pimpin doa? Saya menurut baik sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Ferdinanda. Oke, masih semangat belum? Semangat, Bu. Oke, supaya kita tambah semangat belajarnya, kita tepuk semangat yuk. Duduk boleh nggak Bu? Iya ya. Nggak boleh, jangan biar semangat. Ayo. Ayo dia, hatep dia. Oke. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang. Dung dung dung. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih, duduk semua, baru duduk lagi. Udah semangat ya. Iya Ibu. Ada yang ingat gak kemarin kita mau belajar tentang apa? Berita Bu. Berita. Berita ya. Berita tentang apa aja? Simba, adik Simba. Terus juga kita opini. Iya, mengenal fakta dan opini dalam teks Berita. Hari ini kita akan mempelajari yaitu teks cerita hikayat dengan materi pengenalan dan nilai-nilai luhur dalam teks hikayat. Kita mulai dari definisi dari teks hikayat dulu ya. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menceritakan tentang raja, bangsawan, dan pahlawan. Di sini ada masih menggunakan bahasa Melayu nggak? Ada masih? Upin Ipin. Tahu kan bahasa Melayu itu tuh seperti yang di Upin Ipin, Iya, Ibu Kampung tahu. Upin Ipin, terus si Kancil. Ya. Pada zaman dahulu itu kan pakai bahasa Melayu ya. Terus cerita musik Melayu klasik. Hikayat ini berfungsi sebagai hiburan dan pembelajaran yang menggabungkan elemen cerita yang menginspirasi dengan nilai-nilai moral. Terus sebagai hiburan dan pembelajaran melalui teks hikayat, pembaca dapat menyerap nilai moral seperti kejujuran, keberanian, sambil kita tuh menikmati kisah-kisah yang menarik dari teks cerita hikayat tersebut. Ada pertanyaan nggak? Cukup Ibu. Ibu lanjut ya. Terus selanjutnya itu ciri-ciri dan muncul dari teks hikayat. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah menggunakan bahasa Melayu klasik, yaitu menggunakan kosakata dan ungkapan tradisional Melayu. Yang kedua yaitu terdapat unsur keajaiban. Jadi cerita hikayat itu adalah cerita yang diambil dari izin sebentar ya. Iya, boleh dia. Boleh. Terima kasih Bu. Ini dasar Ibu. Iya. Iya, jadi cerita hikayat ini tuh cerita diambil dari cerita rakyat, tapi ada unsur-unsur fiksinya supaya kita tuh lebih menarik, lebih tertarik dengan cerita-cerita tersebut. Selanjutnya itu tokoh yang digunakan itu tokoh-tokoh seperti pahlawan, terus tokoh yang diagungkan dengan. Terima kasih Bu. Baik, boleh silakan duduk lagi.
tokoh-tokoh yang diagungkan dengan nilai-nilai dengan sifat-sifat yang terpuji. Yaitu selanjutnya itu terdapat pesan moral. Jadi itu teks cerita hikayat itu menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang berharga dan relevan untuk kita teladani sifat-sifatnya dari tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya tema umum yang terdapat dari cerita hikayat itu yang pertama adalah keberanian, kesetiaan, dan kejujuran. Coba dia bacakan dari keberanian. Keberanian itu dalam cerita hikayat nilai utama yang sering ditemukan dalam hikayat klasik Melayu, Bu. Tuh, kasih tepuk tangan untuk dia. Yeay. Selanjutnya itu yang kesetiaan. Coba dibacakan oleh Enggi. Enggi. Kesetiaan itu menjadi tema penting yang mengajarkan pentingnya setia kepada pemimpin dan teman. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk Yeay. selanjutnya untuk kejujuran coba dibacakan oleh Caroline. Kejujuran adalah nilai yang ditekankan dalam hikayat sebagai fondasi karakter yang baik. Terima kasih ke Caroline. Bukan hanya sekedar Caroline. Itu dari tema-temanya itu ada 3 ya yang bisa kita sebagai referensi atau sebagai acuan untuk menulis teks hikayat. Yang pertama adalah keberanian, Kesetiaan dan kejujuran. Ini sifat-sifat yang baik ya anak-anak, yaitu berani, setia, dan jujur. Siapa yang memiliki semua sifat ini? Aku Dia berani. Berani tapi itu nggak jujur, Bu. berani itu seperti kalau nggak bohong. keberanian itu tuh seperti berani berbicara orang lain, berani terus berbicara dengan orang lain, berani mengungkapkan kebenaran, tidak yang bohong-bohong, terus setia kepada teman. Setia itu sifat yang baik bukan? Baik, Bu setia kepada pasangan. Baik juga. Dia udah punya pasangan. Oh ini Bu, Oh, kesetiaan. dia punya pasangan. Dari dulu satu itu. Setia banget berarti ya. Hmm. Tapi nama-nama boleh nggak? Enggak, itu jadi enggak kejujuran. Kalau ya Belum nikah nggak ada boleh. kejujuran dalam hubungan Ya, ya. aduh serem. Itu jadi itu kalau jujur itu adalah fondasi yang baik, fondasi yang harus ditanamkan itu untuk karakter yang baik. Ya, Bu. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari teks hikayat. Yang pertama yaitu adalah tema dalam teks hikayat. Bu, dingin nih, Bu. Acinya turun. Iya. Kalian kalau punya jaket bisa dipakai jaketnya. Dan yang mau jaket nggak? Dia udah double 3 ya, Bu. Oh, iya, banget nih. Iya, tema itu adalah seringkali mencakup seperti keberanian tadi yang Ibu jelaskan, keberanian, kesetiaan, dan kejujuran untuk menghadirkan nilai-nilai moral yang relevan untuk membaca. Selanjutnya itu tokoh dalam hikayat itu misalnya adalah raja, pahlawan, atau tokoh yang diagungkan lainnya yang mencerminkan sifat-sifat baik yang tadi seperti keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Terus alur yang digunakan, alur hikayat biasanya mengikuti struktur yang jelas dengan pengenalan, terus pengenalan konflik juga, terus dan penyelesaian dalam memberikan pengalaman yang naratif. Selanjutnya, ini ada contoh teks hikayat, ada yang bisa membacakan teksnya. Oke, baik. Silakan untuk Ferdinand lagi. Dengar ya dia. Ya. Pada Kesultanan Malaka, hiduplah seorang pemuda bernama Hang Tuah. Hang Tuah. Ia dikenal cerdas, gagah, dan sangat setia Dengarkan kepada Ferdinand mamanya. lagi cerita. Sejak muda, Hang Tuah bersama 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu belajar ilmu bela diri dan ilmu kepemimpinan. Karena keberanian dan kepandaiannya, Hang Tuah diangkat menjadi Laksamana Malaka. Sebagai Laksamana, Hang Tuah sering dikirim untuk melaksanakan tugas penting, seperti berdiplomasi ke negeri lain dan melindungi kerajaan dari musuh. Kehebatannya membuat banyak orang iri. Suatu hari, muncul fitnah bahwa Hang Tuah berkhianat kepada Sultan. Tanpa menyelidiki kebenarannya, Sultan pun memerintahkan agar Hang Tuah dihukum mati. Namun, bendahara yang bijaksana tidak tega melaksanakan perintah itu. Ia menyembunyikan Hang Tuah di tempat rahasia. Tak lama kemudian, kebenaran terungkap bahwa Hang Tuah tidak bersalah. Sultan pun menyesal, tetapi saat itu telah terlambat sebab Hang Jebat, sahabat karib Hang Tuah, telah memberontak karena ingin menuntut keadilan dan atas kematian sahabatnya. Ketika Sultan mengetahui Hang Tuah masih hidup, ia segera memanggilnya kembali dan memerintahkan agar Hang Tuah menumpas Hang Jebat. Meskipun Hang Tuah tahu bahwa Hang Jebat berjuang demi dirinya, ia tetap taat pada titah Sultan.
Terjadilah pertarungan sengit antara dua sahabat itu. Setelah beberapa hari bertempur, akhirnya Hang Tuah berhasil menewaskan Hang Jebat. Seusai peristiwa itu, Hang Tuah hidup dengan duka. Ia sadar bahwa kesetiaannya pada raja telah membuatnya kehilangan sahabat terbaiknya. Meski begitu, namanya tetap dikenal sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih kepada negara dan rajanya. Terima kasih Berinan lagi tinggi. Beri tepuk tangan untuk Sambung. Bagus ya suaranya yang dibacakan Berinan lagi sudah bagus. Terus dari cerita tersebut siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Hang Tuah. Hang Tuah. Wah betul. Dia bu tokohnya. Nanti dia buat cerita sendiri ya Iya. dengan tokoh utama dia. Terus apa nilai moral yang muncul dalam cerita hikayat? Terus Keberanian. iya siapa Keberanian memiliki itu sifat keberanian? Hang Jebat Hang Jebat dan Hang Tuah. Hang Tuah. Hang Jebat dan Hang Tuah. Terus yang memiliki sifat kesetiaan? Hang Hang Tuah. Tuah. Hang Tuah setianya setia baik atau setia buruk? Setia jahat. Setia jahat ya. Dia Iya, setia dia kepada bunuh temannya sendiri. Iya, setia. Iya, pada temannya itu setia sama dia. setia pada pemimpinan tapi tidak setia pada teman ya. Iya, Iya, betul, tidak parah. baik. Terus yang memiliki sifat kebohongan? Bendahara. Bendahara Dia coba memang menyembunyikan Hang Tuah. Ya, dan memfitnah ya. Iya. Terus yang tidak adil memiliki tidak adilan. Sultan. Betul, dia tidak adil kepada rakyat-rakyatnya ya. Iya bu, jahat dia. Terus ada pertanyaan nggak dari cerita dari teks hikayat ini? Cukup Ya, cukup jelas ya. Jadi ciri-ciri dari teks hikayat itu adalah yang pertama adalah menggunakan bahasa Melayu klasik, Unsur keajaiban, keajaiban, tokoh, yang diagungkan, dan pesan moral, Terus tema-temanya yaitu yang pertama keberanian, kesetiaan, dan kejujuran. Terus unsur-unsurnya ada tema, Tema, penokohan, dan alur. Terus dapat disimpulkan bahwa cerita hikayat itu adalah warisan budaya. Jadi warisan budaya yang sangat Berharga. Cerita hikayat ini adalah cerita Melayu klasik yang mendidik dengan Mendidik. pesan-pesan moralnya, dengan nilai-nilai moralnya. Terus tadi juga ditambahkan dengan contoh-contohnya dari cerita Hang Tuah. Hang Tuah. Nah, ada pertanyaan dari materi teks hikayat? Cukup. Baik, untuk hari ini tidak ada tugas mengenai teks hikayat. Jadi kalian tidak terbebani ya, free ya. Ya bu, Untuk minggu depan alhamdulillah. ya. Ada kegiatan lagi nih nggak habis ini? Ada bu, lomba. Lomba apa? Baca puisi ya. Iya. Siapa yang baca puisi di kelas ini? Aku. Dia. Oke, semangat ya dia baca puisi Ya ya. bu, Oke. butuh MBG. Ya, sebelum lomba dia makan dulu, siapkan Iya. diri biar tenang. Oke, materi hari ini Tidak cukup bisa ibu. tenang. Ibu cukupkan ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Ibu silakan yang memimpin doa untuk menutup pelajaran. Enci. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih buat Nanda untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk hebatnya kalian hari ini. Terima kasih antusiasme kalian hari ini dan terima kasih untuk kalian untuk udah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya ibu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Terima kasih bu. Semangat ya. Ya bu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalung Taviana dengan angka PM terakhir 33 sebagai observer lisan dari nama calon guru Cindy Aprilia Erlambang dengan topik teks hikayat pada tanggal 23 Oktober tahun 2025. Variasi keterampilan mengadakan variasi dalam gaya mengajar guru. Yang pertama, suara. Saudara telah memberi variasi dalam nada suara seperti volume, suara, dan kecepatan berbicara sudah cukup baik. Lalu mimik dan gerak. Saudara mengadakan perubahan mimik dan gerak dengan tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya. Sudah cukup baik. Lalu guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya sudah dilakukan dan cukup baik.
Lalu kontak pandang, guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya. Sudah dilakukan dan cukup baik. Lalu guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda. Sudah dilakukan dan sangat baik. Lalu guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini dari syarat yang cocok. Dilakukan dengan variasi yang lain. Lalu variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Variasi visual, guru menggunakan alat bantu televisi untuk menampilkan salindia. Lalu variasi oral, guru menggunakan berbagai suara langsung dan rekaman dalam pengajarannya tidak dilakukan. Lalu variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran tidak dilakukan. Namun variasi pola interaksi dengan kegiatan siswa, guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menganeka-ragamkan kegiatan belajar yang dengan siswa yang terlibat sudah dilakukan dan sangat baik. Sekian dari saya. Terima kasih.